Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه ولا معبود إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, utamanya nikmat iman, nikmat taufik, dan juga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita, perjalanan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan salat ba'diyah, salat sunnah rawatib. Seperti biasa pada Jumat malam Sabtu kita mengadakan majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar ini menjadi ilmu yang nafi', menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa kita wujudkan dalam bentuk amal nyata dalam kehidupan beragama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang sifat salat. Dan kita sudah sampai pada pembahasan mengenai takbiratul ihram. Kita masuk kepada masalah takbiratul ihram, di mana hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sifat daripada takbiratul ihram itu sebagaimana disebutkan berdasarkan hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW apabila bertakbir mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, atau sejajar kedua tangannya itu dengan kedua telinganya, kedua daun telinganya. Bisa sejajar seperti ini dengan kedua bahu, atau bisa langsung kita angkat sejajar dengan kedua telinga. Ini semua dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan juga hadis diriwayatkan oleh Bukhari diriwayatkan dari 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi thumma yukabbir. Rasulullah SAW apabila salat mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya atau kedua telinganya. Artinya menunjukkan bahwa banyak para sahabat yang meriwayatkan tentang cara bertakbirnya Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian ada beberapa hadis yang lain yang diriwayatkan berkenaan dengan awal Rasulullah mengangkat kedua tangannya, dijelaskan di dalam beberapa cara. Cara yang pertama, cara Rasulullah SAW mengawali mengangkat kedua tangan di saat bertakbiratul ihram dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW apabila berdiri untuk salat,
mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya, kemudian bertakbir. Cara yang pertama, kata sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengangkat dulu kedua tangannya. Jadi mengangkat dulu kedua tangannya, baru setelah sejajar dengan bahunya, sejajar dengan telinganya, baru mengucapkan Allahu Akbar. Ini cara yang pertama. Jadi mengangkat kedua tangannya dulu, setelah sejajar baru mengucapkan Allahu Akbar. Itu cara yang pertama. Dan itu disebutkan dari hadis Ibnu Umar tadi, begitu juga hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Beliau juga menyampaikan hadis itu dari beberapa sahabat. Dikatakan Rasulullah SAW apabila berdiri salat mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya, sejajar dengan kedua pundaknya atau kedua telinganya, kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua, jaa ma yadullu annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara thumma rafa'a yadayhi. Cara yang kedua yang juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dulu, kemudian mengangkat kedua tangannya. Setelah Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangannya. Ini cara yang kedua. Kalau yang pertama tadi, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dulu, baru bertakbir. Cara yang kedua, bertakbir dulu, Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangannya. Dan itu disebutkan dalam hadis Abi Qilabah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ra'a Malik bin Huwairits idza shalla kabbara thumma rafa'a yadayhi. Abi Qilabah pernah melihat Malik bin Huwairits apabila beliau salat bertakbir Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangannya. Lalu beliau Malik bin Huwairits ini mengatakan atau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan seperti itu. Jadi bertakbir dulu. Jadi bertakbir dulu baru mengangkat kedua tangannya. Kalau yang pertama mengangkat dua tangannya dulu baru bertakbir. Keduanya ini sama-sama pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu cara yang kedua. Al-wajhu tsalits, cara yang ketiga, jaa ma yadullu, ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Yang ketiga ini mengangkat tangan bersamaan, jadi langsung mengangkat bersamaan dengan takbir Allahu Akbar bersamaan. Dan itu juga disebutkan di dalam hadis bersumber daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fi shalah. Aku pernah melihat Rasulullah SAW memulai bertakbir di dalam salatnya, farafa'a yadayhi hina kabbarah hatta ja'alahuma hadfa mankibaihi. Kata sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW seraya mengangkat kedua tangannya saat bertakbir. Hina yukabbir, hina kabbara, hatta ja'alahuma, sehingga menjadikan dua tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya. Berarti cara yang ketiga ini bersamaan antara mengangkat tangan dengan takbiratul ihram. Artinya di sini ada tiga cara, dan semuanya itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah melakukan dengan mengangkat tangan dulu, baru Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar, baru mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua telinganya. Yang ketiga, bersamaan antara mengangkat dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Seperti itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan faman fa'ala sifatan min hadhihi sifat
faqad asaba sunnah. Kata penulis kitab ini, barang siapa yang melakukan salah satu di antara cara yang telah disebutkan tadi, berarti dia telah sesuai dengan sunnah. Karena semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 cara. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangannya dulu kemudian takbir. Yang pertama. Yang kedua takbir dulu, Allahu Akbar, tapi dalam posisi tangan belum mengangkat. Baru setelah mengangkat Allahu Akbar baru mengangkat kedua tangannya. Yang ketiga bersamaan antara mengangkat tangan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Siapa, kata penulis ini, yang melakukan salah satu di antara 3 cara ini, berarti dia telah sesuai dengan sunnah, karena semuanya telah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amma nazar ila mawdi' sujud wa muta'atir ra's wa ramy al-basar nahwa al-ard falamma rawahu al-Baihaqi wal Hakim wa syuhida lahu hadits asyrah min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah takbiratul ihram kemudian pandangan diarahkan ke tempat sujud. Pandangan diarahkan ke tempat sujud. Kedua mata ini melihat ke tempat sujud. Tidak tegak, tidak mengangkat ke atas. Apalagi mengangkat ke depan, yang di depan ada jam. Sementara dia pakai arloji, enggak taunya dia cocokkan jamnya dengan arlojinya. Kacau salatnya. Salatnya jadi kacau. Batal salatnya seperti itu. Ya, jadi di mana mengarahkan pandangan mata ini di waktu kita salat? Di tempat sujud. Di sini disebutkan amman nazar ila mawdi' sujud, kemudian dengan kepala dalam kondisi menunduk melihat ke tempat sujud itu dan mengarahkan pandangan ke tanah itu, ke tempat sujud tadi, dan itu pernah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, pernah diriwayatkan lewat Al-Hakim, wa syuhida lahu hadits asyrah min ashabin Nabi. Semuanya itu diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh 10 sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tatkala sudah bertakbiratul ihram maka mengarahkan kedua pandangannya yaitu ke tempat sujudnya. Seperti itu. Yang tentunya kita sebagai umat Rasulullah SAW meniru sesuai dengan apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian semua sebagaimana aku salat, sebagaimana kalian melihat aku salat. Di situ Rasulullah mengatakan kepada para sahabat. Sementara orang yang melihat ke atas di waktu dia salat, ada hadis Rasulullah SAW yang memberikan ancaman. Di mana Rasul SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim aw la tuhtafanna absaruhum. Hendaknya, kata Nabi SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sahih, hendaknya orang-orang yang mengarahkan pandangannya ke atas, mengarahkan pandangannya ke atas di waktu dia salat, menghentikan cara yang seperti itu. Atau kalau tidak, dia tetap melihat ke atas, tidak melihat ke bawah, tidak melihat ke tempat sujudnya, maka la tuhtafanna absaruhum, akan dihilangkan pandangan matanya atau akan dibutakan kedua matanya. Ini merupakan ancaman. Ini merupakan ancaman. Kalau ini merupakan ancaman berarti ini telah melakukan dosa besar. Di waktu dia salat melihat ke atas. Karena sudah menyelisihi daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, setelah takbir dengan 3 cara yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, selanjutnya yada'u yadayhi ala sadrihi, meletakkan kedua tangannya setelah Allahu Akbar di atas dadanya, di atas dada, tidak di bawah pusat, tidak di bawah.
di atas, diangkat tangannya. Ala sadrihi, diangkat. Tapi tidak di bawah jenggot, terus ke atas ke leher gitu, enggak. Allahu Akbar, enggak gitu. Di atas dada. Ya, di atas dada, ala sadrihi. Dan itu berdasarkan hadis. Hadis dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi." Kata sahabat Wa'il bin Hujr, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya, ala sadrihi. Ala sadrihi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Di lafaz yang lain juga disebutkan, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'idi." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian di lafaz yang lain juga disebutkan, kemudian Rasulullah SAW setelah mengangkat kedua tangannya untuk takbir Allahu Akbar, lalu meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya dan warusghi, pergelangannya dan lengannya. Berarti sampai lengan. Ya, sampai lengan. Lengan ya di sini. Ya, di sini batasnya lengan ya, lengan bawah. Ada lengan bawah as-sa'id, ini as-sa'id namanya. Ini as-sa'id. Jadi di atas punggung telapak tangan yang kiri, ini ke atas punggung. Kemudian ar-rusghu, ini ar-rusghu, pergelangan. Kemudian as-sa'id, ini as-sa'id sampai di sini. Berarti Allahu Akbar langsung sini. Di atas dada, diletakkan di atas dada. Seperti itu yang pernah disebutkan di dalam satu lafaz yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa hadza ya'ummul qiyama ba'da ar-raf'i min ar-ruku'. Dan ini berlaku menurut penulis kitab ini, berlaku pula pada saat dia berdiri setelah bangkit dari rukuk. Tapi ini masuk pada perkara khilafiyah. Nah, menurut penulis ini mengambil pendapat dari ulama yang mengatakan di saat berdiri setelah rukuk sami Allahu liman hamidah, ini meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Sami Allahu liman hamidah, meletakkan. Penulis ini mengambil pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi ini masalah khilafiyah. Ada yang lain mengatakan diturunkan kedua tangannya, sami Allahu liman hamidah, kemudian diturunkan tangannya itu. Jadi ini masalah khilafiyah dan sama-sama punya hadis. Nah, sama-sama punya hadis. Seperti disebutkan dalam satu hadis, dan nanti akan sampai pembahasan tentang hal seperti itu. Disebutkan dalam satu hadis, la tatimmu, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. La tatimmu salatun li ahadin minan nas, tidaklah sempurna salat seseorang di antara manusia, kemudian dia bertakbir, kemudian dia rukuk, setelah rukuk kemudian sedia mengatakan sami Allahu liman hamidah, hatta yastawiya qa'iman, sampai dia berdiri tegak lurus. Sampai berdiri tegak lurus. Berarti di situ tidak ada kalimat dua tangan itu kembali ke atas dada. Ini ulama berdasarkan hadis, dan hadisnya juga sahih. Tapi penulis kitab ini mengatakan setelah dia kembali sami Allah liman hamidah, dia kembali melipatkan tangan kanan di atas dada. Ini di dalam kitab ini. Nanti akan dibahas pada bagiannya. Kemudian berdasarkan hadis Wa'il di lafaz yang lain, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kata sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW apabila dia berdiri
di waktu sholat. Di sini disebutkan apabila beliau Rasulullah SAW berdiri di waktu sholat, maka beliau menggenggamkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Berdiri di waktu sholat, sifatnya umum. Baik berdiri pada saat setelah takbir, atau berdiri setelah sami Allahu liman hamidah. Berdiri di waktu sholat, sami Allahu liman hamidah, ini juga di waktu sholat. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Makanya ini masuk kepada masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Ada yang berpendapat dengan hadis yang lain, tegak lurus setelah sami Allahu liman hamidah, tangannya dibiarkan tegak lurus, dan ini pendapat daripada Syekh Albani sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sifat Salat Nabi yang disusun oleh Syekh Albani. Syekh Albani mengambil pendapat dari hadis Rasulullah yang mengatakan setelah sami Allahu liman hamidah maka kembali tegak lurus, sehingga tidak disedekapkan lagi. Tapi sementara hadis Wa'il bin Hujr mengatakan Rasulullah SAW apabila berdiri di waktu sholat, beliau meletakkan tangan kanannya dan tangan kirinya. Berarti sama-sama punya dalil. Karena sama-sama punya dalil, maka ini dikatakan masalah khilafiyah. Sehingga kalaupun kita melihat ada saudara kita yang berbeda dengan apa yang kita lakukan, ada saudara kita mengambil pendapat dari kalangan ulama, karena ada hadis juga kalau Rasulullah berdiri kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanan atas ini, ada hadisnya. Tidak boleh menyalahkan orang yang berpendapat tegak lurus, karena sama-sama punya dalil, dan para ulama juga berselisih pendapat tentang hal seperti itu, sehingga tidak perlu tukaran. Tidak perlu tukaran. Yang silakan setelah sami Allahu liman hamidah mau sedekap, silakan mengambil hal seperti itu, atau diturunkan tegak lurus, silakan. Semuanya sama-sama benar karena itu menyangkut masalah khilafiyah dan sama-sama punya dalil hadis yang sama-sama sahih. Sehingga para ulama juga berselisih. Seperti pengarang kitab ini Syekh Qahtani ini rahimahullah, beliau salah satu di antara pendapat di antara murid daripada Syekh bin Baz. Ulama besar, ulama Ahlus Sunnah. Syekh bin Baz berpendapat demikian, mengambil pendapat daripada hadis Wa'il, sehingga setelah sami Allahu liman hamidah, tangan kanan diletakkan tangan kiri di atas dada, kembali sedekah. Itu pendapat Syekh bin Baz, guru daripada penulis kitab ini. Termasuk juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berpendapat demikian, mengambil dalil hadis seperti itu. Ada hadis yang lainnya juga disebutkan, inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami ini adalah sekelompok para nabi. Ini hadis Rasulullah SAW. Kami sekelompok para nabi, dan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada di waktu sholat. Nah, berarti sama-sama punya dalil. Kalau sama-sama punya dalil, ya mana yang lebih yakin untuk kita ambil? Silahkan. Yang mau sedekap setelah sami Allah liman hamidah, silahkan. Yang mau diturunkan tegak lurus setelah sami Allah, silahkan. Karena sama-sama ada dalilnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah sedekap, mulai pertama dari takbiratul ihram, berikutnya yastaftihus salata bidu'ail istiftah, membaca doa iftitah. Setelah kita Allahu Akbar, ya, membaca doa iftitah. Sebelum masuk untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya, yang pertama kita disunnahkan untuk membaca doa istiftah, yang biasa diistilahkan doa iftitah. Bacaan doa iftitah ini bermacam-macam. Ada banyak macamnya. Ya, ada banyak macamnya. Disebutkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW apabila bertakbir di dalam salat, sakata hunayyah, beliau berhenti sejenak setelah Allahu Akbar, salat bersama para sahabat. Rasulullah berhenti sejenak sebelum membaca. Kemudian aku, sahabat Abi Hurairah
mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ayah dan ibuku menjadi tebusanku. Aku melihat engkau setelah takbiratul ihram berhenti sejenak. Apa yang kau baca?" Nah, ditanya oleh sahabat. Sahabat ingin tahu bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, karena sahabat itu sangat getol untuk meniru sesuai dengan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ditanya oleh sahabat Abi Hurairah, "Apa yang kau baca ya Rasul? Pada saat engkau membaca takbiratul ihram kemudian engkau berhenti sejenak, tidak langsung membaca Al-Fatihah." Apa kata Rasulullah SAW? Qala, kemudian kata Rasulullah, "Aku membaca aqulu," salah satu di antara bacaan doa iftitah yang biasa diajarkan oleh anak-anak tika di sekolah-sekolah, apa itu PAUD atau tika, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ini salah satu di antara bacaan doa iftitah. Dan ini yang menjadi jawaban Rasulullah SAW atas pertanyaan dari sahabat Abi Hurairah. Aku membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau telah menjauhkan jarak antara arah langit dan bumi. Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ada yang ketiga, Allahumma ighsilni, ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku dari air, embun dan salju. Itu arti daripada doa iftitah yang seperti itu. Kalau ingin membaca seperti apa yang dibaca Rasul, ya harus menghafal, kemudian dibaca. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Dan dibaca pelan, tidak dibaca keras. Makanya sahabat Abi Hurairah di belakangnya tidak mendengar bacaan Rasulullah SAW, sehingga tanya langsung kepada Rasulullah. Diajarkan oleh Rasulullah dengan bacaan seperti itu. Ini salah satu di antara bacaan sebelum masuk surat Al-Fatihah. Kemudian ada bacaan yang lainnya dan termasuk doa iftitah. Kalau mau, insya'a, kalau dia mau untuk membaca doa iftitah yang lainnya, seperti apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini juga bacaan doa iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini juga bacaan doa iftitah. Seperti itu. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, segala puji milik engkau, wa tabarakasmuka wa ta'ala, maha suci namamu dan maha tinggi keagunganmu, la ilaha ghairuka, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, la ilaha ghairuka. Ini juga termasuk bacaan doa iftitah. Ada yang lainnya lagi, wajjahtu wajhiya lilladzi, dan ini bacanya panjang sekali. Hadis ini panjang sekali. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعالى أستغفرك وأتوب إليك. Kalau membaca dengan bacaan wajjahtu wajhiya sampai lengkap seperti ini. Jangan diputus. Kalau membaca dengan bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi lengkap seperti ini. Jangan dipotong, jangan diputus. Nah, berarti harus menghafal. Harus menghafal. Kalau mau baca seperti itu. Kalau baca yang pendek seperti subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, seperti itu. Atau seperti tadi Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Banyak bacaan-bacaan yang lainnya. Seperti disebutkan dari hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-lail. Ini doa iftitah yang biasa dibaca oleh Rasulullah pada waktu malam melakukan salat tahajud. Rasulullah punya doa iftitah tersendiri yang biasa dibaca pada saat salat malam. Tapi boleh bacaan yang lainnya boleh, tapi Rasulullah biasa membaca doa ini. Nah, seperti itu. Kemudian ditanya kepada Aisyah oleh sahabat. Aisyah tentunya lebih tahu tentang apa yang biasa dibaca karena dilakukan di rumah. Aisyah menjawab, qalat kana idza qama min al-lail. Beliau Rasulullah SAW apabila berdiri salat malam, beliau memulai salatnya dengan doa iftitah, Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq bi'idhnika innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Ini doa yang biasa dibaca, doa iftitah yang biasa dibaca pada saat salat tahajud. Kalau mau menghafalkan, kalau mau membaca ini menghafal. Seperti itu. Jadi banyak waktu yang harus disisakan untuk menghafal. Pas tak laku apapun, dia pakai menghafal lagi terus. Kalau kita mau meniru Rasulullah SAW, tapi boleh kita membaca doa iftitah yang lainnya, boleh. Ini bukan perintah harus baca. Kalau meniru seperti Rasulullah, mungkin kita sudah tidak mampu karena sudah tua. Kalau sudah tua ini biasanya anak-anak masih kecil itu cepat menangkapnya, sehingga terus dia biasa membaca seperti itu. Tapi kalau seperti kita baru mulai ini, mungkin rodok agak berat ya, apalagi sudah banyak pekerjaan, banyak anak, banyak pikiran. Nah, baca pendek-pendek yang mampu sesuai dengan kemampuan. Seperti itu. Tidak usah memaksakan diri. Yang penting kita berusaha membaca membaca doa iftitah. Paling tidak yang pendek seperti yang disebutkan tadi. Kemudian ada lagi doa iftitah. Dan itu disebutkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Bainama nahnu nusalli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza qama rajulun min al-qaum, idz qala rajulun min al-qaum." Kata sahabat Ibnu Umar, tatkala kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang dari satu kaum yang membaca doa iftitah itu dengan apa? Dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini doa kita juga. Singkat. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Singkat.
Ini yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang didengar oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu di saat bersama-sama salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mana bacaan tadi? Dari sahabat Ibnu Umar ya. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari. Rasulullah SAW mengomentari apa yang didengar oleh sahabat yang membaca doa iftitah seperti itu. Berarti ini juga sunnah karena didiamkan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh sahabat, diketahui oleh Rasulullah SAW dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengomentari. Apa komentar Rasulullah SAW? Ajibtulaha, aku terheran dengan bacaan itu. Berarti tidak diajarkan oleh Rasulullah. Sahabat punya inisiatif membaca kalimat seperti itu, tapi dibiarkan oleh Rasulullah, didiamkan oleh Rasulullah. Secara ilmu hadis ini disebut dengan takrir, dan ini masuk sunnah. Sunnah itu yang diucapkan Rasul SAW. Pengertian sunnah itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh Rasulullah, dan yang dilakukan oleh sahabat didiamkan oleh Rasulullah. Berarti disetujui. Sampai Rasulullah mengatakan, aku terheran-heran tatkala seorang ini membaca kalimat seperti itu, futihat laha abwabus sama, dibukakan untuk bacaan itu pintu-pintu langit. Luar biasa, disetujui oleh Rasulullah. Ini namanya takrir, dan ini termasuk kepada pengertian sunnah karena dilakukan oleh sahabat dan didiamkan, disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kemudian ya, tadi sikat Allahu akbar kabira wa subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wa asila. Ini juga termasuk doa kita. Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wa asila. Ini macam-macam doa kita. Kemudian ada lagi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa fadakhala as-saf faqad hafazahu an-nafas. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seseorang datang masuk ke dalam saf dengan nafas terengah-engah, lalu beliau membaca doa iftitah. Apa doanya? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini juga singkat. Kemudian setelah sahabat itu membaca seperti itu, faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga mengomentari. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad ra'aitu ithnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Sungguh aku telah melihat 12 malaikat. Sungguh, kata Rasulullah SAW, aku telah melihat 12 malaikat bergegas-gegas untuk membawa doa itu ke atas langit, untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ini doa kita yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Ini sahabat yang membaca, ya, sahabat yang membaca Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Cukup seperti itu. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak dan penuh dengan barakah, penuh dengan kebaikan. Ini juga termasuk doa iftitah. Kita tinggal memilih, atau kita hafalkan beberapa macam. Bisa kita baca sesaat baca yang ini, saat yang lain baca yang itu, seperti itu. Kalau mampu kita bisa menghafalkan beberapa macam beberapa macam doa iftitah. Kemudian secara bermacam-macam kita bisa gunakan. Sesekali kita baca yang ini, sesekali baca yang lain, seperti itu. Kalau mampu. Kalau tidak, ya sudah. Kita baca sesuai dengan kemampuan kita. Setelah baca doa iftitah, baru mulai baca surat Al-Fatihah yang diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya, sebelum kita masuk membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk baca surat Al-Fatihah, sebelumnya kita berta'awud. Berta'awud dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim." Apabila kamu baca Quran, hendak membaca Al-Quran, maka awali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bacaan Al-Quran. Awali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk surat Al-Fatihah. Ta'awud, basmalah, Al-Fatihah. Gitu. Dan itu hanya dilakukan untuk rakaat yang pertama saja. Rakaat kedua, ketiga, keempat sudah tidak perlu lagi, karena sudah kita awali dengan ta'awud dari rakaat yang pertama. Untuk yang kedua, tiga, empat tidak perlu ta'awud lagi, langsung bismillah dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin sudah masuk waktu Isya? Belum? 1 menit. Belum? Tinggal 1 menit ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ada lagi bacaan lain, bacaan ta'awud. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini bacaan ta'awud yang lainnya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau yang tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang biasa kita, insyaallah yang biasa kita baca. Ada bacaan lain. Rasulullah pernah juga membaca bacaan ta'awud itu dengan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu bacaan ta'awud juga. Yang artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui, berlindung dari syaitan yang terkutuk, dari tiupannya, dari bisikannya, dari godaannya. Ini lebih lengkap lagi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dari tiupannya, dari hembusannya, dari godaannya. Seperti itu. Kemudian baru setelah itu basmalah, masuk basmalah. Setelah ta'awud masuk bismillahirrahmanirrahim. Masuk waktu Isya. Sudah sampai di sini dulu. Insyaallah berlanjut untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam.